Viral, terbongkar video amatir, detik-detik kematian Vina Cirebon saat malam hari. Semua dalil gugatan pengacara Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon di sidang pra-peradilan di PN Bandung ditolak oleh tim hukum Polda Jawa Barat, Jabar. Menurut Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, penolakan semua dalil gugatan itu tertuang dalam 12 halaman kesimpulan dan sudah diserahkan kepada Majelis Hakim di PN Bandung, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Kombes Nur Hadi mengatakan bahwa tidak membutuhkan halaman banyak untuk menolak semua gugatan dari Peggy Setiawan. Semua dalil yang disampaikan pemohon tentunya setelah kami kaji semua, kami tolak. Totalnya 12 halaman. Kesimpulan, kan sedikit saja, tidak terlalu banyak, kata Kombes Pol Nur Hadi dikutip dari Antara. Dilanjutkan Nur Hadi, penetapan tersangka oleh penyidik terhadap Peggy Setiawan sudah sah menurut hukum dan telah melewati serangkaian gelar perkara yang dihadiri oleh sejumlah pihak di internal kepolisian. Ya, apa yang jadi bukti-bukti kemarin yang disampaikan? Masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami menyatakan itu sudah sah menurut hukum, katanya. Kabid Hukum Polda Jabar ini mengemukakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan hasil penyelidikan yang komprehensif. Ia menyebut sudah ada 3 alat bukti yang cukup kuat untuk menjadikan Peggy sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Untuk alat bukti nanti mulai dari keterangan saksi, surat, ahli, kemudian nanti petunjuk yang nanti ranahnya oleh hakim. Kami siapkan minimal 3 alat bukti yang cukup kuat dalam jawaban kami nanti, kata Kombes Pol Nur Hadi. Sidang pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, yaitu Peggy Setiawan, akan dilanjutkan pada hari Senin, 8/7 dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Sementara itu, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menegaskan bahwa putusan Majelis Hakim atas perkara tersebut merupakan putusan terbaik bagi pihak kuasa hukum Peggy Setiawan maupun tim hukum Polda Jabar. Terbaik ini bukan untuk pemohon atau termohon, tetapi keputusan yang terbaik untuk Indonesia, kata Eman. Sementara itu, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon kembali digelar dengan agenda kesimpulan di Pengadilan Negeri PN Bandung, pada Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan dan Polda Jawa Barat, Jabar, hadir di persidangan tersebut. Tim hukum Polda Jawa Barat menolak semua dalil gugatan selama sidang pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan bahwa penolakan terhadap semua dalil gugatan itu tertuang dalam 12 halaman kesimpulan, yang sudah diserahkan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri PN Bandung, Jumat. Semua dalil yang disampaikan pemohon tentunya setelah kami kaji semua, kami tolak. Totalnya 12 halaman. Kesimpulan, kan sedikit saja, tidak terlalu banyak, kata Kombes Pol Nur Hadi di Bandung. Kombes Pol Nur Hadi menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik terhadap Peggy Setiawan sudah sah menurut hukum dan telah melewati serangkaian gelar perkara yang dihadiri oleh sejumlah pihak di internal kepolisian. Ya, apa yang jadi bukti-bukti kemarin yang disampaikan? Masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami menyatakan itu sudah sah menurut hukum, katanya. Kabid Hukum Polda Jabar ini mengemukakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan hasil penyelidikan yang komprehensif. Benarkah Peggy Setiawan Cianjur bebas dari jeratan hukum? Ni alasan Polda Jabar bersikukuh tidak periksa Peggy Setiawan Cianjur di kasus Vina Cirebon meski didesak. Pembebasan Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon terus disuarakan oleh berbagai pihak. Peggy Setiawan diyakini sama sekali bukan pelaku kasus Vina Cirebon. Bukti-bukti telah dibocorkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan di berbagai media dan akan dipaparkan secara lengkap di sidang pra-peradilan tanggal 3 Juli tahun 2024.
Mulai dari status Facebook hingga kejanggalan dalam proses penangkapan Peggy Setiawan itu sendiri. Alih-alih fokus kepada Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap, berbagai pakar hingga praktisi hukum juga masyarakat di sosial media mendesak Polda Jabar untuk memeriksa Peggy Setiawan yang tinggal di Cianjur. Kecurigaan dilayangkan kepadanya dikarenakan dirinya adalah anggota Munraker dan berbagai fotonya yang diduga seperti pelaku pidana. Hal tersebut berkaitan dengan kasus Vina Cirebon yang bermula dari perseteruan antara geng motor XTC dan Munraker.